Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi pada materi kalkulus integral. Kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan dari teorema fundamental kalkulus, di mana teorema ini nantinya akan mempermudah kita untuk menentukan hasil dari integral tertentu, dan kita tidak lagi menggunakan jumlahan Riemann untuk menentukan hasil dari integral tertentu, sehingga akan mempercepat proses kita menentukan hasilnya. Teorema fundamental kalkulus ini sangat fenomenal ya, di mana teorema ini dibuktikan oleh dua tokoh matematikawan, yaitu Sir Isaac Newton dan Gottfried Leibniz. Selanjutnya pada materi ini nantinya juga akan dibahas tentang pembuktian dari teorema fundamental kalkulus ini serta aplikasinya pada soal. Sebelum kita ke teorema fundamental kalkulus, kita langsung ke contoh. Contoh ini akan menunjukkan perbedaan antara integral tertentu dengan integral tak tentu. Di mana integral tak tentu pernah kita pelajari pada pertemuan yang pertama, di mana integral tak tentu definisikan sebagai antiderivatif dari sebuah fungsi. Kita langsung saja ke contoh. Diberikan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat. Tentukan antiderivatif dari fx. Yang kedua, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh fx, sumbu x, dan x antara 0 sampai 10. Contoh soal ini akan menunjukkan kepada kita perbedaan antara integral tak tentu dan integral tertentu, di mana integral tak tentu itu berupa fungsi-fungsi yang memiliki karakteristik yang sama, sehingga biasa disebut sebagai keluarga fungsi. Sedangkan integral tertentu itu merupakan sebuah bilangan, di mana bilangan tersebut mewakili sebuah luasan. Itu secara analitik perbedaannya itu. Oke, langsung saja ya, kita jawab dulu yang A. Untuk menentukan hasil dari yang A, maka di sini kita bisa tuliskan integral dari fx itu sama dengan integral dari 3x kuadrat dx. Dari sini kita sama saja diminta tentukan fungsi yang jika diturunkan dapat 3x kuadrat. Tentunya fungsi-fungsi tersebut bisa kita tuliskan sebagai x pangkat 3 ditambah c. Ini adalah hasilnya, di mana hasil tersebut kalau kita gambar secara geometri, c-nya bisa kita ganti berapapun karena c-nya kita belum tahu. Oke, sebagai ilustrasi kita lihat gambar berikut. Ini dimana c-nya saya ganti dengan min 1, 0, 1, 2, dan 3. Dan teman-teman bisa ganti c-nya itu bebas ya, yang pasti nanti memiliki karakteristik yang sama mereka, makanya disebut sebagai keluarga fungsi. Dan dapat kita simpulkan bahwa integral tak tentu itu hasilnya berupa fungsi. Ingat ya, berupa fungsi. Sekarang kita lihat perbedaannya dengan integral tertentu. Integral tertentu pada materi sebelumnya didefinisikan sebagai jumlahan Riemann, ya kan? Jumlahan Riemann yang didekati dengan luasan persegi panjang. Untuk menjawab soal yang B, maka bisa kita ilustrasikan dengan gambar berikut. Coba kita lihat. Integral tertentu merupakan luas daerah yang diarsir ini, di mana luasan tersebut nantinya bisa dihitung dan berupa bilangan, sehingga teman-teman sudah tahu ya sekarang perbedaan antara integral tak tentu dan integral tertentu. Jadi keduanya itu merupakan konsep yang sangat berbeda. Yang satunya berupa keluarga fungsi, yang satunya berupa luasan. Tetapi ilmuwan matematika yang saya sebutkan di atas tadi membuktikan keterkaitan antara integral tertentu dan integral tak tentu, walaupun secara konsep mereka berbeda, sehingga muncullah teorema fundamental kalkulus, di mana dengan teorema ini teman-teman bisa menentukan hasil dari integral tertentu tanpa menggunakan jumlahan Riemann, tetapi menggunakan antiderivatif dari fungsinya. Oke, sebelum kita membahas teorema fundamental kalkulus, baiknya kita membahas sedikit tentang perbedaan antara kalkulus diferensial dan kalkulus integral, serta hubungannya apa gitu ya. Oke, langsung.
Dari konsep turunan bisa kita ketahui bahwa konsep ini mempelajari terkait dengan gradien, terutama gradien suatu garis singgung. Bisa kita gambarkan seperti ini, di mana pada gambar yang sebelah kiri di situ ada garis sekan lalu dua buah titik. Bisa kita tentukan gradiennya, yaitu delta Y dibagi delta X, atau bisa juga teman-teman menggunakan delta Y itu kan sama saja dengan Y2 dikurangi Y1, sedangkan delta X itu X2 dikurangi X1. Oke ya. Selanjutnya, berdasarkan gradien dari garis sekan ini, maka bisa didekati gradien dari garis singgung, yaitu bisa dituliskan seperti ini. Yang tadinya menggunakan sama dengan, di sini menggunakan ekuivalensi. Dan konsep inilah yang dibahas pada kalkulus diferensial. Turunan pertama itu sama saja dengan gradien. Oke ya. Selanjutnya kita ke konsep integral tertentu, di mana konsep integral tertentu ini merupakan konsep untuk menentukan luasan. Sebagai ilustrasi kita lihat gambar berikut ya. Pada gambar yang sebelah kiri, yang ini bisa kita ketahui bahwa luas dari persegi panjangnya bisa kita tuliskan yaitu delta Y dikalikan delta X. Selanjutnya, dari luasan persegi panjang ini kita gunakan untuk mendekati luasan yang ada di bawah kurva, sehingga bisa kita tuliskan luasnya itu mendekati luas dari persegi panjang, sehingga luasnya bisa dituliskan seperti ini. Dan kenapa ini diabaikan? Ini diabaikan karena luasannya sangat kecil, sedemikian sehingga luas persegi panjang bisa digunakan untuk mendekati luas dari daerah yang berada di bawah kurva. Terus hubungan antara kedua konsep ini dengan teorema fundamental kalkulus apa? Hubungannya yaitu konsep turunan nantinya akan memunculkan konsep antiderivatif, dan konsep integral tertentu itu konsep luasan yang didasari oleh jumlahan Riemann. Secara analitis kita lihat bahwa yang kita pelajari pada konsep turunan yaitu gradien, dan yang kita pelajari pada konsep integral tertentu adalah luas, di mana gradien itu delta Y per delta X, sedangkan luas itu delta Y dikalikan delta X. Yang satunya pembagian, yang satunya berupa perkalian. Nah, menurut para matematikawan kita, kedua konsep ini memiliki hubungan saling inverse, seperti yang kita pahami bahwa perkalian dan pembagian memiliki hubungan yang saling inverse. Dasar inilah yang digunakan oleh matematikawan kita tadi untuk membuktikan teorema fundamental kalkulus yang mereka temukan. Oke, langsung saja sekarang kita menuju ke teorema fundamental kalkulus. Jika fungsi f(x) kontinu pada interval tertutup AB dan f(x) merupakan antiderivatif dari f(x) pada interval AB, maka integral tertentu dapat dituliskan seperti ini. Ingat ya, fx yang saya bacakan tadi, di sini f kapital dan f yang satunya f tidak kapital ya, berbeda ya. Oke, dengan teorema ini nantinya teman-teman tidak lagi menggunakan jumlahan Riemann untuk menentukan hasil dari integral tertentu, tetapi cukup menggunakan konsep antiderivatif yang pernah kita pelajari pada pertemuan yang pertama, sehingga akan mempercepat proses kita. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembuktian dari teorema ini. Untuk membuktikan teorema tersebut pada interval AB itu bisa kita tuliskan partisi dari interval tersebut ya, yaitu x0 kurang dari x1 kurang dari x2 kurang dari x3 sampai kurang dari xn-1 sampai xn nya sama dengan b. Oke ya.
Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa X0 itu sama dengan A dan Xn itu sama dengan B. Pada materi sebelumnya, dari partisi ini bisa kita buat sebuah delta Xi. Ya, delta Xi di mana di sini Xn dikurangi Xn min 1. Oke, sementara ini kita simpan dulu. Selanjutnya, dengan dasar ini maka kita bisa memiliki FB dikurangi FA, itu bisa kita tuliskan sebagai F Xn, karena B nya sama dengan Xn, dikurangi F di sini X0, karena X0 nya sama dengan A. Disinilah ide yang sangat cemerlang dari kedua matematikawan kita, yaitu merubah bentuk Fxn dikurangi Fx0 itu menjadi jumlahan dari nilai-nilai fungsi dari setiap partisi yang kita buat tadi. Fxn kita tuliskan tetap dikurangi Fxn min 1 ditambah F Xn min 1 dikurangi F Xn min 2 ditambah F Xn min 2 sampai pada min F X2 ditambah F X2 dikurangi F X1 ditambah F X1 dikurangi F X0. Nah, di sini sebenarnya yang saya jabarkan panjang ini itu tidak lain adalah Fxn dikurangi Fx0. Kenapa? Karena ini bisa kita coret, ini bisa kita coret, ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Oke ya, sehingga Fxn itu Fxn dikurangi Fx0 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk yang panjang ini ya. Selanjutnya dari bentuk yang panjang ini, dua suku seperti ini itu bisa tuliskan sebagai, ini kan penjumlahan, di sini penjumlahan, ini penjumlahan, ini penjumlahan. Sehingga bisa kita tuliskan sebagai notasi sigma I dari 1 sampai N, yaitu Fxi dikurangi Fxi min 1. Sehingga dari sini kita memiliki persamaan dari ruas kanan teorema Fb dikurangi Fa itu bisa kita tuliskan dalam bentuk ini. Dari bentuk yang terakhir tadi kita memiliki bentuk Fb dikurangi Fa itu sama dengan I dari 1 sampai N Fxi dikurangi Fxi min 1. Ide dasarnya di sini yaitu fungsi ini kita kalikan dengan Xi dikurangi Xi min 1 dibagi Xi dikurangi Xi min 1, sehingga tidak merubah bentuk aslinya. Kita manipulasi seperti ini dan bisa kita tuliskan sigma I dari 1 sampai N yaitu Fxi dikurangi Fxi dikurangi 1 dibagi dengan Xi min 1 dikalikan dengan Xi min 1. Selanjutnya dari sini kita lihat pada bagian ini. Ternyata kita membutuhkan teorema yang ada pada konsep turunan, yaitu teorema nilai rata-rata. Teorema tersebut yaitu jika fungsi fx kontinu pada interval tertutup AB dan fx terdiferensialkan pada interval terbuka AB, maka terdapat C pada interval AB sehingga berlaku ini.
Di sini kan kita memiliki interval-interval terbuka tadi ya, yang kita tuliskan x0, x1, x2 dan seterusnya sampai xn-1 kurang dari xn. Itu kan semuanya interval terbuka. Sehingga yang saya tandai ini itu bisa kita tuliskan notasi sigma i dari 1 sampai n, turunan pertama dari f di sini kita tuliskan sebagai ci. Selanjutnya ini bisa kita tuliskan sebagai siapa? Sebagai delta xi. Selanjutnya dari sini, selanjutnya dari bentuk terakhir ini bisa kita tuliskan fb dikurangi fa, ini sama saja dengan sigma i dari 1 sampai n, dan f aksen ci dia bisa kita tulis sebagai f ci. F tidak kapital ya, seperti pada teorema tadi bahwa f kapital itu merupakan antiderivatif dari f tidak kapital, sehingga kalau f kapital aksen itu sama saja dengan f gitu ya. Di sini delta xi. Pada bagian ini tidak lain dia adalah integral tertentu dari a sampai b dari fungsi fx dx. Oke teman-teman, terbukti ya. Semoga pembuktian ini bisa dipahami. Jika masih ada yang sulit dipahami, bisa ditanyakan, ditulis di komen. Oke, selanjutnya untuk memahami lebih mendalam terkait teorema ini, kita langsung saja ke contoh aplikasi dari teorema fundamental kalkulus ini. Untuk memahami teorema fundamental kalkulus ini, mari kita contoh. Tentukan luas yang dibatasi oleh fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 27, sumbu x dan x nya antara 0 sampai 10. Untuk menyelesaikan soal ini pada pertemuan sebelumnya kita menggunakan jumlahan Riemann seperti ini ya. Kita gambar dulu, terus untuk memperjelas saja ya gambar ya. Terus di sini bisa kita tuliskan dalam bentuk L sama dengan itu. Tetapi pada pertemuan ini kita tidak menggunakan itu. Kita menggunakan teorema fundamental kalkulus ini. Nah, menggunakan rumus ini sama dengan integral 0 sampai 10 dari x kuadrat ditambah 27 dx. Oke, langsung antiderivatif dari x kuadrat plus 27 adalah x pangkat 3 per 3 ditambah 27x. Dari sini kita tuliskan 0 sampai 10. Jadi batas dari integral tertentunya dituliskan seperti ini. Selanjutnya di sini langsung kita substitusikan ya sesuai dengan teorema. 10 pangkat 3 dibagi 3. 10 pangkat 3 dibagi 3 ditambah 27 dikalikan 10 dikurangi, di sini tutup kurung ya, 0 pangkat 3 per 3 ditambah 27 dikalikan 0. Di sini kita peroleh 1000 per 3 ditambah 270. Oke, nanti teman-teman bisa menjumlahkannya sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, contoh selanjutnya yaitu tentukan luas yang dibatasi oleh fungsi fx, sumbu x dan x min 1 sampai 3. Karena di sini hati-hati ya, yang ditanyakan adalah luas, maka nanti hasilnya harus positif. Ketika kita menggunakan jumlahan Riemann, maka daerah yang diarsir di bawah sumbu x ini itu akan menghasilkan nilai yang negatif, dan pada bagian yang atas ini akan menghasilkan nilai yang positif. Dan secara geometri di sini karena tanyakan luas, maka bagian yang bawah ini kita harga mutlakkannya sehingga hasilnya positif. Oke.
Ini kita tandai sebagai luasan yang pertama, ini luasan yang kedua. Dan sebelumnya kita tentukan pengintegralannya terlebih dahulu ya. Oke, di sini langsung aja kita hitung L1-nya. L1 sama dengan integral dari min 1 sampai 2. Di sini 3x kuadrat min 12 dx. Oke, langsung saja kita peroleh x pangkat 3 min 12x, di sini min 1 sampai 2. Ini kalau kita substitusikan nanti diperoleh 8, 2 pangkat 3 8, min 12 kali 2 24. Ini kita kurung saja, dikurangi min 1 pangkat 3 min 1, min 1 kali 12 min 12. Oke, hati-hati ya mensubstitusikannya, sehingga di sini kita peroleh berapa? Kita peroleh di sini min 16 dikurangi min 1 dikurangi min 12 diperoleh 11. Oke, kita peroleh min 27. Oke ya, dengan menggunakan konsep ini maka diperoleh di sini diperoleh luasan yang negatif, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sehingga L1 di sini kita harga mutlakkan diperoleh 27, yang dipakai 27. Kenapa? Karena yang ditanyakan luas. Selanjutnya kita hitung L yang kedua. L yang kedua kita bisa langsung menggunakan ini ya, yaitu x pangkat 3 min 12x. Di sini batasnya dari 2 sampai 3, sehingga bisa kita peroleh 3 pangkat 3 27 dikurangi 3 kali 12 36 dikurangi 2 pangkat 3 8 dikurangi 2 kali 12 itu 24, sehingga kita peroleh 27 dikurangi 36 kita peroleh min 9 ya, dikurangi 8 dikurangi 24 itu kita peroleh min 16, sehingga kita peroleh min 9 plus 16 sama dengan 7. Jadi luas yang ditanyakan adalah luas daerah arsiran, yaitu 27 ditambah 7 sama dengan 34. Pada contoh ini yang ditanyakan ada luasnya, ini ya, ada kata-kata luasnya. Nanti jika teman-teman diminta untuk mengerjakan integral tertentu tapi tidak ditanyakan luas, ya langsung aja kita kerjakan, terus kita substitusikan. Jadi kita nggak mau tahu nanti hasilnya negatif atau positif. Oke ya, jika tidak ada kata-kata luas langsung diintegralkan, substitusikan. Oke, seperti pada contoh berikut ini. Oke, pada contoh ini yang pertama ini sama dengan kasus contoh sebelumnya. Cuman di sini yang ditanyakan hanya hasil dari integral tertentu, bukan luasan yang ditanyakan. Tidak ada kata-kata luas, sehingga langsung aja kita kerjakan di sini integral min 1 sampai 3x kuadrat min 12 dx sama dengan x pangkat 3 min 12x. Ini min 1 sampai 3 pangkat 3 itu 27 dikurangi 3 kali 12 itu 36 dikurangi min 1 pangkat 3 min 1 dikalikan 12 min 1 dikalikan min 12 itu plus 12. Dari sini kita peroleh 27 dikurangi 36 itu min 9 dikurangi 11 sama dengan min 20. Oke teman-teman, hasil yang kita peroleh di sini berbeda ya dengan yang pada contoh sebelumnya. Padahal fungsinya sama, batas atas dan batas bawahnya juga sama. Yang satu diminta menghitung langsung, yang satunya diminta menentukan luas. Jadi ketika diminta menentukan luas, teman-teman harus menggambarnya agar tahu posisi fungsinya di bawah sumbu X atau di atas sumbu X. Oke, sekarang kita kerjakan yang B. Integral dari 1 sampai 4. Di
itu 6 akar X atau X pangkat setengah dx. Ini kalau kita integralkan nanti kita peroleh X pangkat setengah ditambah 1 itu 3/2 ya. 3/2, 6 dibagi 3/2 itu nanti kita peroleh 4 di sini. Sehingga di sini 1 sampai sama dengan 4 kita substitusikan, 4 dikalikan 4 pangkat 3/2 kurangi 4 dikalikan 1 pangkat 3/2. 4 pangkat 3/2 itu sama saja dengan 2 pangkat 3, sehingga kita kalikan di sini 2 pangkat 3 dikurangi 4, 1 pangkat berapapun 1, di sini kali 1, sehingga kita peroleh 8 kali 4 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang C. Pada bagian C tersebut di sini integral 0 sampai pi per 4 atau 45 derajat ya. Di sini secant kuadrat x dx. Oke teman-teman, kita nggak pakai jumlah nilai ya, langsung aja. Fungsi yang jika diturunkan dapat secant kuadrat x itu siapa? Kita peroleh tangen x. Oke ya, dan di sini 0 sampai pi per 4. Pi per 4 kita substitusikan, maka di sini tangen pi per 4. Tangen pi per 4 dikurangi tangen 0. Tangen pi per 4 itu berapa? 1. Tangen 0 itu 0, sehingga jawabannya 1. Nah, inilah keistimewaan dari teorema fundamental kalkulus. Ketika kita diminta menentukan nilai dari integral tertentu, kita tidak perlu menggunakan jumlahan Riemann lagi, tapi kita bisa menggunakan bentuk antiderivatif dari fungsi tersebut, dan batas bawah atasnya kita tinggal substitusikan, ketemu dah. Oke teman-teman, sampai ketemu pada materi selanjutnya, yaitu teknik pengintegralan. Apabila ada yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.